Assalamualaikum. Kemarin kita udah nukil ya satu cerita ringkas bersama kanal sebelah tentang Kiki Fatmala yang kena kanker pada rajin olahraga, disiplin jaga kebugaran, disiplin diet, dan seterusnya secara profesional. Nah, ini menimbulkan pertanyaan kan ya, apa benar sih beban mental dan stres atau yang seperti itu bisa sampai segitunya? Nah, salah satu yang memberi jawaban meyakinkan atas pertanyaan itu adalah Dr. Gabor Mate. Beliau ini seorang dokter Kanada terkenal ya, yang menulis beberapa buku bestseller terkait koneksi antara kondisi biologis dengan hubungan sosial dan keadaan psikis. Yang dia tulis itu berdasar prakteknya puluhan tahun sebagai dokter yang fokus ke soal itu. Dia uraikan mendalam gitu ya, betapa tekanan psikologis karena depresi emosi, termasuk trauma masa kecil, masa lalu, amat berkontribusi pada penyakit-penyakit fisik yang serius seperti kanker dan autoimun. Tapi sebelum soal poin-poin utama dari pemikiran beliau, yuk kita ringkaskan riwayat hidupnya. Kisah ya, sebelum jadi orang Kanada, Gabor Mate ini orang Hongaria, turunan Yahudi. Lahir di Budapest 1944 di zaman perang. Di zaman perang itu keluarganya banyak yang jadi korban kekejaman Nazi Jerman, dan saat anak-anak, Gabor ini bahkan sempat merasa kebuang gitu ya, karena dititip-titipkan oleh ibunya ke orang lain supaya nggak ikut jadi korban. Dan itu menimbulkan trauma yang dalam buat Gabor sampai usia dewasanya. Tahun 1956 mereka sekeluarga migrasi ke Kanada. Saat itu Gabor baru 12 tahun. Terus Gabor sekolah, kuliah, sampai jadi sarjana sastra Inggris pertamanya. Terus kerja jadi guru bahasa Inggris. Biasa lah ya. Kalau sekolahnya sastra Inggris terus jadi guru bahasa Madura, itu remah deh. Sebentar jadi guru bahasa Inggris ya, Gabor terus kuliah lagi sampai jadi doktor ilmu kedokteran atau MD, medical doctor gitu. Fokusnya kedokteran umum dan keluarga. Alma maternya itu Universitas British Columbia ya, di Vancouver kalau tidak salah. Istrinya juga alumni situ. Mereka nikah 1969, terus punya anak 3. Nah, setelah lulus doktornya itu, Gabor seringnya nanganin yang kena mental gitu. Pasien-pasien kecanduan, juga yang kena penyakit kronis kayak HIV, yang kena penyakit berat tak tersembuhkan. Terus dia sempat nulis cuma buku tadi. Dasarnya dia sarjana bahasa Inggris juga kan ya. Nah, dia ini punya kecenderungan aktif mendorong cara-cara baru yang tidak konvensional dalam membantu para pecandu, penderita penyakit berat kayak gitu ya. Nggak mikir dari sisi kedokterannya aja, tapi meninjau sisi personalnya, sosial, pentingnya empati, dan seterusnya. Nah, lama-lama fokus ke biopsikososial gitu dibilangnya. Ini termasuk kontroversial juga, karena dia cenderung mengaitkan kecanduan dan gangguan kesehatan jauh banget sampai ke trauma masa kecil segala. Banyak pakar itu nggak setuju ya sampai sekarang dengan Gabor Mate ini. Soalnya kalau di jalanan tuh ya, yang menghubungkan dengan masa kecil suka ngawur juga sih. Wah, pantesan si Ucok pintar bahasa Jepang. Habis kecilnya suka nonton Bajai Bajuri sih lah. Padahal Bajai asalnya dari India kan ya. Bajuri bener. Nah, cuman karena buku-bukunya Dr. Gabor Mate ini terus jadi bestseller, supporternya pun lumayan banyak. Inilah kira-kira deretan bukunya dia ya. Ada Scattered Minds, terbit 1999. Terus When the Body Says No, terbit pertama kali 2003. Ada lagi Hold On to Your Kids, terbit 2004. In the Realm of Hungry Ghost, terbit 2008. Lalu ada lagi The Myth of Normal, terbit 2024. Sebagai keturunan Yahudi dia juga unik loh, karena dia malah cenderung pro-Palestina dan anti pendudukan Israel. Tapi sisi-sisi yang nyambung ke urusan politik bukan lingkup kita lah ya. Kita ringkaskan aja poin-poin utamanya terkait pemikiran beliau yang menghubungkan antara kesehatan biologis dan penyakit-penyakit dengan situasi psikis, psikologi, dan sosial. Dan betapa di situ ada titik-titik bahaya yang mesti jadi perhatian kita semua. Titik bahaya pertama nih ya, itu kepalsuan dan represi emosi. Dr. Mate bilang ya, individu yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, yang sulit berkata tidak, dan yang condong menyembunyikan kemarahan atau kesedihan demi menjaga citra tertentu, itu hidup dalam kepalsuan yang berbahaya. Dia mikirnya memenuhi tuntutan sosial, padahal sebenarnya dia itu menekan sistem imunnya sendiri. Kita semua sering gitu kan ya, silaturahmi lebaran gitu, waduh, sukuannya opor lagi nih. Nah, gimana Pak? Enak? Oh ya enak. Nah, pasti kita bilang gitu ya. Kalau kita bilang, bosen cari perkara tuh. Titik bahaya kedua, itu stres kronis tersembunyi yang menurut Dr. Gabor Mate selalu muncul kalau kehidupan kita itu tidak otentik, tidak apa adanya, terus berkepanjangan.
Nah, itu tuh suatu bentuk stres yang kronis karena dia terus-menerus mengabaikan kebutuhan emosionalnya. Di dalam tubuhnya akan mengambil alih dengan cara berhenti atau mogok melalui kemunculan penyakit fisik. Titik bahaya ketiga, dia bilang kepribadian tipe C gitu ya. C-nya ini bisa kependekan cancer atau kanker, bisa juga kronik ya, walau alam. Itu tipe yang pola perilakunya ditandai sikap amat kooperatif, tidak asertif, terus cenderung menekan emosi negatif dalam-dalam yang menurut beberapa penelitian memiliki kaitan dengan kerentanan terhadap kanker dan gangguan penyakit kronis lain yang serius. Pendekatan ini termasuk unik ya. Dia bukan cuma melihat ke virusnya sama sel kankernya, dia menggunakan pendekatan biopsikososial, melihat manusia sebagai satu kesatuan antara faktor biologis, psikologis, dan sosiologis. Dokter-dokter Indonesia juga banyak sih yang bilang bahwa salah satu biangnya penyakit berat itu pikiran kita. Nah, tapi dokter Mate ini nggak cuma ngomong, dia pengalaman profesional puluhan tahun. Dan kalau ditinjau lengkap menyeluruh kayak gitu ya, mencegah penyakit-penyakit kayak kanker tuh tricky loh. Di satu sisi kan ya, kita ini makhluk sosial, pasti ingin dong diterima sekeliling. Kalau ditolak atau terkucilkan, nah kena mental juga. Di sisi lain, fisiknya sebagai makhluk biologis, punya aspirasi ingin jadi dirinya sendiri, seutuhnya apa adanya. Nah, kalau enggak dia akan keganggu, gangguan kronis juga, kayak kanker tadi atau autoimun. Nah, padahal untuk bisa diterima, seringkali orang nggak bisa terlalu apa adanya juga. Ini kalau terakumulasi bertahun-tahun, pada satu titik, dokter Mate punya banyak bukti empiris. Orang yang kena kanker itu banyak banget yang dia punya gendongan negatif macam-macam. Ada bahkan yang gendongannya itu sudah muncul sejak masa kecilnya. Nah, hikmahnya di sini ya, kita semua itu mesti ikhtiar sebaik mungkin untuk senantiasa positif, demi agar tetap sehat. Terus segala beban-beban negatif yang mesti kita usahakan untuk dirilis. Entah dengan banyak-banyak istighfar, banyak memaafkan orang lain, memaafkan diri sendiri, move on, dan seterusnya lah ya. Kayaknya gampang diomongin, tapi prakteknya ini memerlukan taufik dan hidayah Allah serta kebesaran hati kita. Cuma di sini ada catatan penting nih. Walau riset Dr. Mati ini menarik, sulit disangkal, tapi dia bukan satu-satunya faktor. Gitu deh. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalam.